Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Suprono di sini. Kali ini kita akan membahas tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan serta tombol lonceng supaya tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Surplus konsumen. Yang dimaksud surplus konsumen adalah kesediaan membayar. Artinya, jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan oleh konsumen. Jadi misalkan di sini ini ada calon pembeli dengan kesediaan membayar. Abdul 100.000, Benny 80, Charles dan sebagainya. Kita lihat surplusnya di mana. Ini tadi datanya. Misal adalah harga pasar, posisinya adalah 80.000. Dan surplus konsumennya adalah 20.000. Posisinya di mana untuk yang pertama ini? Yang pertama ini posisinya di sini. Harga pasar 80.000. Kemudian kemampuan konsumen di sini adalah kita ambil adalah Abdul. Abdul di sini memiliki 100.000. Maka ketika harga pasar adalah 80.000, surplus konsumen untuk Abdul adalah 20.000. Ini selisihnya 20.000. Karena Abdul punya uang 100, harga pasar 80. Bagaimana kalau seandainya harga pasar itu di posisi 70? Ketika harga pasar di posisi 70, maka untuk Abdul surplusnya bertambah. Dari tadi yang di atas adalah 20.000, dia bertambah surplusnya menjadi 7. Di posisi 70.000, ini menjadi surplusnya 30.000. Nah, karena harga pasar ini turun, maka Benny yang semula adalah posisinya tepat di pasar, maka dengan turunnya harga, Benny memiliki surplus sebesar 10.000. Bagaimana harga yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen? Nah, ini tadi A, B, C adalah surplus konsumen. Bagaimana kalau harganya itu lebih rendah? Nah, ini. Tadi ini posisinya A, B, C, P1. Kalau pada gambar tadi adalah posisi misalkan 80.000. Maka surplus konsumennya adalah A, B, C. Ini adalah surplus yang tadi diperoleh oleh Abdul. Kemudian, karena harga turun di P2. P2 tadi adalah 70.000. Karena posisinya di 70.000, maka Abdul surplusnya bertambah dia. Yaitu di posisi yang tadi kalau di gambar yang sebelumnya dilihat dari ini tadi 180, ini adalah 70, harganya turun menjadi 70. Nah, maka di sini surplusnya akan bertambah di posisi di sini. Tambahan surplus untuk para konsumen lama. Ini membentuk B, C, D, E. Nah, karena harga turun, tadi Benny yang semula adalah harganya sesuai dengan harga pasar, maka dia akan memperoleh surplus. Surplusnya di mana? C, E, F. Ini adalah surplus yang dialami oleh Benny. Surplus produsen.
Surplus produsen adalah nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan penjual dalam memproduksi sesuatu barang. Surplus produsen juga disebut dengan jumlah pembayaran yang diterima penjual dikurangi biaya yang dipikulnya. Sekarang kita berbicara di produsen. Di sini ada Sony, Edi, Leni, dan Latif dengan biaya yang mereka miliki. Kita pindah untuk melihat surplus produsennya. Nah, di sini kita tadi lihat Sony 900, Edi 800, Leni 600, Latif 500. Nah, di sini ada dua harga pasar. Harga pasar yang pertama adalah 600. Harga pasar yang kedua adalah 800. Kita lihat surplusnya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah harga pasar 600. Harga pasar 600. Kemudian kita lihat Latif. Latif ini ya. Latif ini memiliki biaya. Dia sanggup memproduksi dengan biaya 500. Maka Latif di sini memperoleh surplus produsen sebesar 100.000. Ini Latif. Nah, sekarang apabila harga pasar naik menjadi 800.000. 800.000 itu di posisi di sini. Ya, ini naik di sini. Maka surplusnya Latif bertambah dari tadi cuma 100.000, ini naik menjadi, ini selisihnya adalah 300.000. Karena harganya naik, harga pasar naik, maka yang memperoleh surplus produsen bertambah. Tidak hanya Latif, Leni yang semula adalah dia, posisi biayanya adalah di harga pasar, dia bisa juga memperoleh keuntungan atau surplus produsen sebesar 200.000. Bagaimana harga yang lebih tinggi meningkatkan surplus produsen? Nah, tadi gambarnya kalau kita pindahkan ke sini, ini adalah posisi surplus produsen. Tadi adalah kita peroleh namanya Latif. Ya. Latif di sini harga pasar. Harga pasar tadi adalah 600.000. Latif posisinya di 500. Maka surplus yang diperoleh Latif ada ini. A, B, C. Kemudian harganya naik dari 600 tadi ke 800.000. Yang semula Latif hanya keuntungannya sekian. Karena harga pasar naik, keuntungan Latif bertambah. Yaitu sebesar ini. B, C, D, E. Ini keuntungan yang surplus yang diperoleh oleh Latif. Nah, tadi ada Leni. Yang semula Leni di sini tidak memperoleh keuntungan, maka karena harga pasar naik, maka Leni menjadi memperoleh keuntungan. Surplus produsen yang diperoleh Leni adalah C, E, F. Ini surplus yang diperoleh oleh Leni. Efisiensi pasar. Surplus produsen dan surplus konsumen adalah perangkat dasar yang digunakan para ekonom untuk mempelajari kesejahteraan ekonomis para penjual dan pembeli di sebuah pasar. Surplus konsumen sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Sedangkan surplus produsen
adalah harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul. Sehingga kalau ditanyakan berapa besarnya surplus total, besarnya surplus total adalah nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang dibayarkan pembeli ditambah harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul oleh penjual. Sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Ini adalah besarnya surplus total. Maka efisiensinya adalah kondisi ketika suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus. Surplus yang mana? Surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat, baik itu pembeli maupun penjual. Sedangkan yang dimaksud pemerataan adalah keadilan distribusi kesejahteraan di antara segenap anggota masyarakat. Demikianlah video dari Pak Suprono kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.